가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Shalom, halo teman-teman. Pada video learning journal kali ini saya akan membahas tentang 4 konsep penting dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama strategi umum, kedua metode pembelajaran, ketiga taktik pembelajaran, dan keempat perencanaan pembelajaran. Keempat konsep ini sering kita dengar, tetapi masih banyak yang belum memahami perbedaan dan hubungan di antara keempatnya secara jelas. Padahal, memahami konsep ini sangat penting, terutama bagi seorang guru, karena akan sangat memengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Pada video ini, saya tidak akan hanya menjelaskan pengertiannya, tetapi memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta menjelaskan perbedaan dan hubungan antara keempat konsep tersebut. Namun, sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan nama saya. Diri saya, perkenalkan, nama saya Catherine Hatta. Saya mahasiswa aktif semester 4 kelas E Prodi Pendidikan Agama Kristen Fakultas FIPKA, dan tugas yang saya kerjakan ini tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran FAK. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu strategi umum. Strategi umum merupakan rencana besar atau pendekatan secara menyeluruh yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi ini tidak hanya digunakan dalam pembelajaran, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, strategi umum adalah arah utama dalam mencapai tujuan. Strategi membantu menjawab pertanyaan seperti, bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dan pendekatan apa yang paling efektif digunakan. Contohnya, jika seseorang ingin berhasil dalam ujian, maka ia akan menyusun strategi umum seperti belajar secara rutin, membuat jadwal belajar, mengulang materi, dan mencari sumber belajar tambahan. Dalam konteks pendidikan, strategi umum ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi pembelajaran di kelas. Dari sini kita bisa lihat bahwa strategi umum masih bersifat luas dan belum menjelaskan secara detail kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke konsep kedua, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara konkret yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan strategi yang telah dipilih. Jika strategi adalah rencana besar, maka metode adalah tindakan nyata di dalam kelas. Metode menjawab pertanyaan apa yang dilakukan oleh guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Contoh metode pembelajaran antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan role play atau bermain peran. Misalnya, jika guru mengatakan strategi yang menekankan keaktifan siswa, maka metode yang dapat digunakan adalah diskusi kelompok. Dalam metode ini, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas suatu topik tertentu, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita belajar memasak, strateginya mungkin ingin belajar secara praktik, maka metodenya adalah langsung mencoba memasak, bukan hanya membaca resep. Dari sini kita bisa memahami bahwa metode merupakan turunan dari strategi. Strategi menentukan arah, sedangkan metode menentukan langkah-langkah nyata. Selanjutnya kita masuk ke konsep ketiga, yaitu taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah gaya atau teknik khusus yang digunakan oleh guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Taktik ini bersifat lebih fleksibel, kreatif, dan sangat dipengaruhi oleh karakter serta pengalaman guru. Dengan kata lain, taktik adalah cara unik atau ciri khas seorang guru dalam mengajar. Sebagai contoh, dalam metode diskusi, seorang guru dapat menggunakan berbagai taktik seperti membagi kelompok dengan cara berhitung, menggunakan permainan, memberikan hadiah kecil bagi kelompok yang aktif, atau memberikan pertanyaan pemancing agar siswa lebih berani berbicara. Contoh lain, dua guru menggunakan metode ceramah. Guru pertama mungkin menyampaikan materi dengan serius dan formal, sedangkan guru yang kedua menyisipkan humor dan cerita menarik. Meskipun metodenya sama, tetapi taktiknya berbeda, sehingga suasana pembelajaran juga berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari,
Taktik bisa diibaratkan seperti gaya seseorang dalam melakukan sesuatu. Misalnya dua orang sama-sama belajar, tetapi yang satu sambil mendengarkan musik, yang lain belajar dalam suasana hening. Selanjutnya kita masuk ke konsep keempat, yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan seluruh kegiatan pembelajaran secara sistematis sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan. Perencanaan ini sangat penting karena menjadi panduan bagi guru dalam mengajar. Tanpa perencanaan dan pembelajaran bisa berjalan tidak terarah dan tujuan pembelajaran sulit tercapai. Biasanya perencanaan pembelajaran dituangkan dalam bentuk RPP atau modul ajar yang berisi berbagai komponen seperti tujuan pembelajaran, materi, strategi, metode, media, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian. Sebagai contoh, sebelum masuk kelas, guru sudah menentukan apa tujuan pembelajaran hari ini, materi apa yang akan diajarkan, metode yang akan digunakan, serta bagaimana cara menilai pemahaman siswa. Dalam kehidupan sehari-hari, perencanaan ini bisa kita ibaratkan seperti membuat rencana perjalanan. Kita menentukan tujuan, waktu berangkat, rute yang akan dilalui, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Setelah memahami keempat konsep tersebut, sekarang kita akan membahas perbedaannya. Pertama, dilihat dari tingkatannya. Strategi umum merupakan konsep yang paling luas. Metode lebih spesifik karena merupakan turunan dari strategi. Taktik adalah yang paling detail karena berkaitan dengan gaya, sedangkan perencanaan mencakup semuanya. Kedua, dari segi fungsi, strategi berfungsi untuk menentukan arah, metode berfungsi untuk melaksanakan strategi, taktik berfungsi sebagai teknik atau gaya, sedangkan perencanaan berfungsi untuk mengatur seluruh proses. Ketiga, dari segi sifatnya, strategi bersifat konseptual, metode bersifat praktis, taktik bersifat personal dan fleksibel, sedangkan perencanaan bersifat sistematis dan terstruktur. Agar lebih mudah dipahami, kita gunakan analogi perjalanan. Perencanaan adalah seperti membuat rencana perjalanan secara keseluruhan. Strategi adalah memilih jalur yang akan ditempuh, metode adalah kendaraan yang digunakan, dan taktik adalah cara kita mengemudi. Dapat disimpulkan bahwa strategi umum adalah rencana besar untuk mencapai tujuan, metode pembelajaran adalah cara konkret untuk melaksanakannya, taktik pembelajaran adalah gaya atau teknik khusus, dan perencanaan pembelajaran adalah proses menyusun semuanya secara sistematis. Keempat konsep ini merupakan satu kesatuan yang sangat penting. Tanpa strategi tidak ada arah, tanpa metode strategi tidak bisa dijalankan, tanpa taktik pembelajaran terasa kaku, dan tanpa perencanaan pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita perlu memahami dan menguasai keempat konsep ini agar dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik, dan bermakna. Demikian penjelasan dari saya dalam video learning journal kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih. Shalom.